Kalau ada penguasa yang korupsi mengambil banyak dari kekuasaan yang dia miliki, pasti tidak Pancasilais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini bukan Uber ya, bukan Uber, tapi bacot. Bacot itu bacain cuitan orang top. Saya ingin membaca cuitan menarik dari Profesor Muhammad Mahfud MD yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Orangnya vokal baik di dalam maupun di luar pemerintahan, cuma memang dalam posisi yang sering 180 derajat. Ketika di luar pemerintahan gedor pemerintahnya kuat, ketika di dalam pemerintahan membela pemerintahnya juga kuat, ya wajar saja ya. Jadi ini makin menunjukkan bahwa memang struktur menentukan ide ya, jadi posisi menentukan pemikiran. Tapi Prof. Mahfud adalah orang yang patut dihormati karena keberaniannya untuk berpendapat. Ada meme bulan September dalam ribut film G30 SPKI, pemerintah dituding pro komunisme. Bulan Oktober karena ribut-ribut undang-undang Ciptaker dituduh pro kapitalisme. Teori apa yang bisa menjelaskan ideologi Pancasila kita? Mungkin kita perlu mempertimbangkan teorinya Friedrich tentang prismatic society. Mungkin karena konsep implementatif Pancasila tak pernah jelas, maka semua pemerintah selalu dituding menyeleweng dari Pancasila. Bung Karno yang dikenal sebagai penggali Pancasila pun dijatuhkan karena dituduh menyelewengkan Pancasila. Soeharto juga begitu. Presiden-presiden sesudahnya juga dibilang begitu. Jadi Pancasila itu ya susah-susah mudah sesungguhnya. Kalau presiden memegang teguh keadilan sosial, memberantas korupsi, ya Pancasilais lah dia. Tapi kalau tidak mau memberantas korupsi, ya pasti tidak Pancasilais. Oke, nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi ini banyak dikomentari ya, ada komentarnya aneh-aneh di bawahnya pasti. Ada yang bilang, karena Pancasila tak sehebat apa yang digembar-gemborkan pejabat. Bukan konsepnya tapi pejabatnya belum mempraktekannya secara utuh, masih ragu dalam mengalahkannya. Banyak yang keracunan agama di Republik kita karena semenjak adanya HTI dan turunannya yang radikal dan radikal, sehingga pemahaman negara Pancasila sudah banyak yang luntur. Saatnya pemerintah mesti tegas mana yang benar dan tidak, mesti bertindak supaya tidak tinggal semboyan. Ini jatuhnya radikal ya kan? Itu. Anda salah Prof. Justru Pak Harto lah mengamalkan Pancasila dengan konsekuen. Era Orba penataran P4 menjadi kewajiban sehingga seluruh masyarakat paham bagaimana mengamalkan Pancasila. Bandingkan dengan Orba dan era reformasi sekarang, aparat pemerintah banyak yang tak hafal Pancasila. Prof, cuma berpikir logik aja. Kalau benar undang-undang Ciptaker disahkan untuk kepentingan masyarakat, kenapa yang demo bisa kompak hampir dari seluruh elemen masyarakat dan hampir di seluruh wilayah Indonesia? Ya juga, coba bayangkan, guru besar menolak, kampus seperti Fakultas Hukum UGM menolak, beberapa intelektual menolak, pengamat menolak. Jadi yang benar siapa ya? Apakah pemerintah yang benar? Kita lihat. Nggak usah jelaskan teori, Prof. Jelaskan saja kenapa Undang-Undang Ciptaker mesti diketok saat masih pandemi begini. Bikin masalah baru aja. Iya, jelas ya. Berarti negara kurang elegan dengan cara menghadapi keraguan-keraguan rakyatnya.
Sediakan jubir negara yang fast response dengan apa yang diragukan rakyatnya. Jangan biarkan rakyat teriak. Poin-poin yang diinginkan rakyat jawab dalam hitungan jam. Jangan menunggu rakyat berteriak. Kalau bicara prismatic society-nya Frederick, berarti maksudnya Prof, kita lagi di fase masyarakat transisi. Masyarakat yang berperilaku tradisional namun merasa sudah berperilaku seperti masyarakat modern. Ada juga yang bilang, Tiongkok sistem politiknya komunisme, sistem ekonominya kapitalisme. Teori apa coba yang mereka pakai? 75 tahun Indonesia merdeka tidak ada masalah dengan ideologi Pancasila. Hanya beberapa tahun terakhir ini kok rasanya dipermasalahkan terus. Ada apa, Prof? Jadi sobat RH sekalian, ya, menarik apa yang disampaikan Prof Mahfud, ya, bahwa seolah-olah pemerintah dituduh, pertama dituduh pro komunisme, kemudian dituduh pula pro kapitalisme. Kemudian teori apa yang bisa menjelaskan ideologi Pancasila kita? Mungkin kita perlu mempertimbangkan teorinya Frederick tentang prismatic society. Kalau kita bicara kita masih dalam masyarakat transisi, maka jangan-jangan kita bicara transisi yang tidak pernah berhenti. Padahal kalau kita bicara tentang misalnya transisi demokrasi, maka transisi itu harusnya sudah lewat, karena kita sudah mengalami 4 kali pemilu sejak era reformasi 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, bahkan 5 kali. Cukup untuk mengatakan bahwa sesungguhnya kita tidak transisional lagi harusnya. Tapi memang banyak kelemahan kita dalam melakukan transisi demokrasi tersebut, termasuk juga mengupayakan pemilu kita agar menjadi pemilu yang benar-benar jujur dan adil. Pemilu kita masih diwarnai oleh kecurangan dan kekurangan yang luar biasa. Jadi walaupun 5 kali pemilu belum memperlihatkan kualitas sebuah pemilu. Jadi kalau setelah 5 kali pemilu kita masih gagap, wajar saja, karena kita tidak pernah mengadres, memperbaiki proses berpemilu agar tidak menjadi pemilu yang kriminal dalam istilah Rizal Ramli, ya. Jadi itu satu soal. Soal lainnya adalah kalau kita hitung bahwa kita adalah masyarakat yang transisi, ya bisa jadi kita transisi dari era otoriter ke era demokrasi. Demokrasi kita dianggap belum solid, masih transisional. Hanya saja, bagaimana dengan Pancasila? Saya merasa sobat era sekalian, tidak ada yang salah dengan Pancasila. Pancasila itu adalah nilai-nilai yang baik saja. Nilai-nilai yang satu ketuhanan, bahwa dalam aspek kenegaraan kita tidak memisahkan urusan ketuhanan dan urusan kemanusiaan, karena kita adalah makhluk yang beragama. Jadi kalau ada ideologi nasakom, maka komunisme akan menjadi masalah, karena komunisme pasti tidak percaya dengan ketuhanan. Tapi adakah kemudian seorang komunis yang beragama? Ya itu soal lain. Tapi pada dasarnya komunisme tidak mempercayai agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah nilai-nilai yang universal. Tidak ada hal yang perlu dirisaukan. Nilai persatuan, nilai yang baik juga. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Sering kita berdebat, model demokrasi apa yang sesungguhnya cocok bagi Indonesia. Ya, demokrasi Pancasila. Tapi seperti apa? Kita mengatakan demokrasi konsensual, musyawarah mufakat. Jadi kita tidak langsung gebrak begitu saja, tapi kita bermusyawarah untuk mencari mufakat. Tapi pengesahan Undang-Undang Ciptaker misalnya mulai dari proses awal tidak menunjukkan itu, tidak menunjukkan demokrasi yang musyawarah mufakat. Justru demokrasi gelap-gelapan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga jelas bahwa setiap kebijakan pemerintah harusnya untuk kesejahteraan masyarakat.
bukan untuk kesejahteraan segelintir orang. Undang-undang Minerba tidak justified untuk dikatakan sebagai undang-undang untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan dalam undang-undang Ciptaker ini pun ada sebenarnya kecurigaan bahwa ada penunggang gelap yang berusaha menunggangi klaster-klaster atau isu-isu tertentu, terutama di bidang pertambangan. Tapi mereka sudah diselamatkan terlebih dahulu di undang-undang Minerba, hanya di undang-undang ini diperkuat kembali. Saya pernah membaca berita mengenai jaringan-jaringan yang ada di DPR dan pemerintah yang terkait dengan penguasaan tambang yang berkepentingan terhadap undang-undang ini. Dan itu pasti tidak justified kalau kita katakan sebagai demokrasi Pancasila atau sebagai Pancasila. Kalau ada penguasa yang korupsi mengambil banyak dari kekuasaan yang dia miliki, pasti tidak Pancasilais. Jadi sobat RH sekalian, kita tidak usah berdebat panjang, mudah sekali untuk menjadi Pancasilais kalau kita memang menjalankan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai agama secara kafah. Pancasilais lah kita. Tapi kalau tidak, mana mungkin. Jadi kalau pengambilan kebijakan itu justru ada hidden agendanya untuk mengentertain kelompok-kelompok yang sudah berjasa dalam pemilu, ya pasti tidak Pancasilais. Jadi kebijakan publik itu haruslah pro rakyat, haruslah untuk keadilan sosial. Bagaimana mengontrolnya? Mengontrolnya itu adalah pembuatan kebijakan itu harus transparan, harus mengikuti kaidah good governance dan clean government. Jadi kalau mau mengambil keputusan mengenai undang-undang Ciptaker ini, ya dari awal libatkanlah masyarakat, lalu bukalah keran penyaluran aspirasi itu secara transparan, bukalah perdebatan-perdebatan itu secara transparan, posisi-posisi masing-masing pihak juga transparan, dan ketika mau diputuskan juga yang diputuskan itu transparan dan akuntabel. Itulah demokrasi Pancasila, itulah nilai-nilai Pancasila. Tapi kalau gelap-gelapan, penuh dengan hidden agenda, tidak jelas prosedurnya, tidak jelas draft finalnya, yang saling berkomentar hanya berdasarkan asumsi tapi tidak didasarkan pada data yang solid, tentu tidak Pancasilais. Jadi sobat RH sekalian, Pancasila itu nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang harusnya bisa menjadi common platform kita semua. Pada era Orde Lama, kita tidak bisa mengatakan it was a truly Pancasila, karena bangunan sistem ketatanegaraan otoriter pasti tidak dikehendaki oleh demokrasi Pancasila, karena demokrasi Pancasila adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kita tahu Pak Mahfud sendiri juga mengakui bahwa era demokrasi lama, demokrasi Orde Lama dan demokrasi yang otoritarian dalam disertasinya. Tidak bisa dikatakan itu adalah negara Pancasila. Tapi apakah Bung Karno berjasa? Ya berjasa. Bung Karno adalah pahlawan kita, proklamator kita, tetapi jangan lupa pada fase 5966 dia tumbuh menjadi penguasa yang otoriter. Lalu Pak Harto sama juga, awal-awal menyelamatkan dari rezim Orde Lama, tapi setelah tahun 71 kekuasaan consolidated, sama saja bangunannya. Pak Mahfud mengatakannya non demokrasi, padahal otoriter juga sebenarnya. Bahkan pemilu zaman Orde Baru adalah pemilu yang dagelan, di mana pemenangnya sudah ditentukan. Itu jelas tidak Pancasilais, pasti mengkhianati sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, juga mengkhianati nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tidak memanusiakan manusia. Mereka hanya digiring sebagai pemilih, tapi mereka diancam, apalagi dengan nilai ketuhanan, jelas tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi sobat RH sekalian, nilai-nilai Pancasila itu mudah kalau
pemerintah konsisten menerapkan kebaikan-kebaikan dalam pengambilan kebijakan. Melepaskan diri dari kepentingan kelompok, melepaskan diri dari kepentingan jahat, melepaskan diri dari mengambil keuntungan ekonomi dan kenikmatan jabatan lainnya. Jadi kalau melihat jabatan itu sebagai lahan pengabdian, lahan untuk menservis masyarakat, maka disitulah sebenarnya kita berpancasila. Saya tidak ingin mengajari, Prof. Mahfud tahu betul sebenarnya, tapi kadang-kadang jabatan, posisi tertentu membuat orang berbeda cara pandangnya. Saya ingat Nurkolis Majid, kita ini seperti sopir bis katanya. Sopir bus itu selalu melihat, karena dia terbatas pandangannya, dia selalu melihat dirinya lah yang benar. Orang yang naik motor salah, orang yang naik mobil kecil salah. Jadi memang kalau sekarang Prof. Mahfud ada di pemerintahan, ya wajar. Kalau Prof. Mahfud memandang bahwa pemerintahan sekarang ini adalah pemerintahan yang barangkali dianggapnya amanah. Jangan salahkan pihak lain menganggap, termasuk saya. Justru pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua, pemerintahan yang jauh mundur dibandingkan dengan periode pertama. Bahkan pada pemerintahan ini banyak sekali soal-soal yang terkait dengan misalnya pelemahan pemberantasan korupsi, pelemahan KPK, dan kecenderungan pemerintah yang otoriter atau memupuk otoritarianisme. Sayangnya memang ada orang seperti Prof. Mahfud di pemerintahan yang bisa mengaburkan bayang-bayang mengenai otoritarianisme dan banyaknya free riders dalam kekuasaan. Tapi it's okay. Mudah-mudahan ijtihad kita semua membawa kebaikan bagi republik ini, dan kita harus yakin bahwa negara ini harus menjadi negara besar ke depan, hilang korupsi dan sejahtera rakyatnya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber kalau di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.